Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Situbondo akan melakukan proses coaching di tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami perkenalkan saya Lili Maskurotin dari TK Negeri Pembina Kecamatan Panarukan. Di sebelah kanan saya ada Ibu Dianur Aini dari SDN 1 Bimbaan, dan yang di sebelah kiri saya ada Ibu Sriati dari SMP Negeri 2 Panarukan. Kami akan bergantian melakukan tugas sebagai seorang coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian, Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Oke, kita bertemu kali ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Saya sebagai observer, kemudian Bu Lili sebagai coach dan Bu Dian sebagai coachee ya. Betul. Iya, betul. Oke, baik. Nah, pada kegiatan kali ini, coaching kali ini, Bu Lili sebagai coach, sebelumnya saya ingin menyampaikan nih bahwasanya sebagai observer, saya akan menyampaikan bahwasanya untuk keperluan supervisi kali ini nanti saya akan melakukan beberapa supervisi, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan saya amati berkaitan dengan kompetensi coaching itu sendiri. Kemudian bagaimana alur tirta yang dilakukan oleh coach di sini. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan beberapa observasi yang berkaitan dengan kegiatan coaching, antara lain apa saja yang nanti akan dilakukan oleh coach di sini, yaitu Ibu Lili, yang berkaitan dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching kali ini. Baik, Ibu-ibu, Bu Lili dan Bu Dian, apakah kegiatan coaching ini bisa kita mulai? Sudah siap, Ibu-ibu? Bismillah, siap Bu. Siap, Ibu. Oke, kalau sudah siap, pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Lili dulu untuk kompetensi coaching yang kali ini akan Ibu kembangkan sebagai coach itu apa saja, Bu? Ya Ibu, terima kasih. Dalam hal ini kompetensi seorang coach yang dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan sikap presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching. Kemudian mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu Ibu. Sehingga nanti ketika saya melakukan itu, coachee akan merasakan nyaman dan akan lebih merasakannya setelah merasakan nyaman, kemudian akan mengeksplor kemampuannya, dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi setiap permasalahannya. Seperti itu Ibu. Oke. Seperti itu Ibu. Oke. Baik, Bu Lili, dari sepertinya kalau dari kompetensi coaching yang Ibu sampaikan tadi ada 3 kompetensi inti yang ingin Ibu capai. Dari 3-tiganya, apakah ada yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Lili sebagai coach? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah saya bisa
menerapkan kehadiran penuh atau presence dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi ada 2 kompetensi inti yang ingin Bu Lili ini ya kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi, yaitu presence dan menyampaikan pertanyaan secara berbobot. Oke, baik. Kalau ingin mencapai 2 kompetensi itu tadi, kira-kira nih indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Lili dari presence atau kehadiran penuh dan juga pertanyaan berbobot, indikatornya apa ya Bu Lili? Kalau dari presence itu indikatornya coach nanti akan merasakan nyaman dan bisa menceritakan semua yang akan dia ungkapkan kepada coach, sehingga dengan perasaan yang nyaman kemudian bisa mengungkapkan semuanya permasalahan tersebut. Harapannya coach bisa menginterpretasikan diri, menggali, dan membuat solusi-solusi win-win solution sehingga maksud bisa diatasi sendiri, seperti itu. Oke. Baik Ibu Lili, saya kira sudah jelas tadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Lili, apa yang ingin dicapai pada proses coaching kali ini. Bisa kita mulai. Sudah siap Bu Dian dan Bu Lili ya? Dipersilahkan untuk memulai coachingnya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Ibu Dian. Alhamdulillah, Gimana kabarnya? Meskipun masih ini dari raut mukanya kok kayak menyimpan sesuatu dan iya yang ingin saya bicarakan dengan Bu Lili. Iya, saya tujuannya di sini itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Sebenarnya ini sudah lama belum saya temukan solusi yang pas mungkin bagi saya. Jadi saya ingin nanti dari perbincangan kita hari ini saya bisa menemukan hal itu dan bisa mengatasi apa yang saya alami. Silakan Bu Dian, cerita. Oke, saya kan dikatakan super ya Bu ya, terutama yang laki-laki itu. Memang dari tahun ke tahun memang banyak sudah wajar anak-anak kelas 4 apalagi yang mau peralihan dari kelas peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi. Memang banyak tingkah di kelas ya Bu ya, tapi saya merasa di kelas saya kali ini ada 3 anak yang saya rasa ini bisa membuat atau memicu teman-teman yang lain juga membuat keributan Bu. Jadi saya pusing, maksudnya bingung mau bagaimana dengan cara apa lagi gitu ya. Saya mengatasi mereka. Mereka itu biasanya sepertinya kasarnya itu butuh perhatian Bu. Tapi dengan hal yang kurang tepat menurut saya. Misalnya saat pembelajaran berlangsung, mereka salah satu dari 3 anak ini nyeletuk dengan kata-kata yang membuat temannya itu juga ingin berkomentar. Jadilah kelas itu tidak kondusif lagi, seperti itu Bu Lili. Saya rasa ini memang 3 anak ini kalau satu orang saja ini nyeletuk sesuatu, nah 2 orang ini juga akan bersautan. Jadi akan 3 orang ini akan jadi klop, akan jadi Bu?
jadi suasana kelas itu akan mesti gaduh, mesti ricuh sudah kalau mereka sudah ngobrol. Gitu Bu. Iya, kalau melihat dari cerita Bu Dian ini, anak-anaknya itu soulmate ya Bu ya, akrab Iya, sekali. Dan biasanya tidak bisa dipisahkan anak-anak iya seperti betul ini. Bu. Nah, dari pengamatan Bu Dian, selain karena kan memang membuat keributan, menurut Ibu Dian kebutuhannya itu apa yang membuat pembelajaran Bu Dian tidak kondusif? Mungkin karena seperti yang Ibu Dian sampaikan tadi kan membutuhkan perhatian. Nah, Iya. perhatian yang seperti apa yang diinginkan 3 anak tersebut seperti itu? Sudah terpenuhi, namun belum maksimal mungkin, sehingga mereka selalu membuat ribut atau membuat sesuatu yang bisa keadaan kelas ini menjadi ramai. Seperti itu Bu. Kemudian kalau menurutnya sudah terpenuhi, tapi belum maksimal sehingga membuat karena kemampuan dalam pembelajaran menerima belajar kurang. Ya seperti itu Bu Dian. Ya, iya Kemudian Bu, sehingga minta dinomorsatukan, minta diperhatikan Bu Dian secara penuh seperti itu Bu Dian. Benar Bu. Nah lantas apa yang akan dilakukan Bu Dian? Kan sudah tahu nih kebutuhan yang diperlukan ketiga anak tersebut. Nah ya Bu, yang sudah saya lakukan selama ini mencoba memang sudah memperhatikan mereka. Jika mereka mengerjakan tugas, saya datangi mereka terlebih dahulu. Kemudian saya juga pernah mendudukkan mereka bersama dalam satu kelompok. Nah ini ternyata malah lebih parah Bu ya, malah lebih banyak berguraunya daripada kerjasamanya begitu. Kemudian juga saya pernah melakukan memisahkan mereka dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, dengan memisahkan itu ada yang malah menjadi pemicu keributan. Ada yang juga hanya nyeletuk saja seperti itu biasanya. Jadi sudah beberapa cara saya coba dan saya rasa itu hanya sementara untuk mereka untuk bisa kondusif mengikuti pembelajaran Bu ya. Seperti itu Bu. Oke, Bu Dian sudah mempunyai rencana dan beberapa solusi yang sudah diterapkan. Nah, dari beberapa solusi yang Ibu Dian susun tadi yang sudah akan diperbuat kepada ketiga anak tersebut, manakah yang mungkin lebih spesifik menurut Bu Dian sehingga akan lebih mengena kepada anak-anak itu? Menurut saya memang memisahkan mereka tidak dalam satu kelompok, karena sudah saya lakukan yang dalam satu kelompok mereka malah ngobrol sendiri, asik ngobrol sendiri dengan dunianya mereka. Jadi saya rasa saya akan tetap memisahkan mereka, duduknya berpisah, meskipun memang sesekali mereka membuat keributan dengan menyelutuk berkata sesuatu saja yang bisa menimbulkan yang satunya untuk menjawab. Juga menurut saya dengan memisahkan mereka itu meminimalisir keributan yang ada. Jadi kan jaraknya jauh duduknya, jadi tidak berkumpul jadi satu, sehingga akses mereka untuk mengobrol secara intens itu agak berkurang. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi saya sementara ini jadi memisahkan mereka dengan kelompok lain sehingga tidak benar. Jadi satu kelompok, begitu ya Ibu Dian. Benar Bu. Lantas itu tadi kan untuk mengatasi kegaduhan supaya dipisahkan dengan kelompok lain. Lantas yang Ibu sampaikan karena merasa kemampuannya kurang, mungkin itu bisa diatasi dengan cara yang bagaimana? Saya biasanya tidak. Ya Bu. Iya, sehingga tidak membuat
gaduh. Kalau merasa anak-anak itu sudah merasa mampu, mungkin akan tidak menjadi gaduh lagi. Lantas apa yang akan Ibu lakukan supaya kemampuan anak-anak ini sama dengan yang lain? Saya biasanya Bu, untuk mengatasi yang merasa tidak mampu itu, saya biasanya menempatkan siswa tersebut ke kelompok yang heterogen ya Bu, heterogen, bukan homogen yang tidak bisa tidak. Tapi saya biasanya mengelompokkan anak itu heterogen, kemampuannya itu heterogen. Jadi saya biasanya menggunakan tutor sebaya Ibu. Jika sudah saya menjelaskan atau siswa tersebut masih kurang paham atau mungkin belum fokus atau gimana, saya biasanya menggunakan tutor sebaya. Jadi temannya itu yang bisa, yang lebih mampu, saya sarankan untuk membantu teman tersebut yang kurang bisa fokus atau belum mampu itu Bu. Oke, dari beberapa alternatif pilihan solusi yang Ibu Dian rencanakan, kira-kira kapan Ibu Dian akan melakukan eksekusi atau menerapkan dari rencana? Kan tadi sudah disebutkan ada 2 nih, memisahkan kelompok dengan mencampurkan anak yang kemampuannya tidak sama, sehingga anak yang kemampuannya lebih menjadi tutor sebaya kepada anak yang kemampuannya kurang. Nah, kapan nih akan dilaksanakan oleh Bu Dian? Benar Bu, saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini, apalagi nanti ini kedepannya kan bulan puasa tetap masuk, jadi saya tidak menginginkan saat-saat bulan puasa keadaan suasana kelas itu tidak kondusif, sehingga saya mungkin nanti menjadi emosi, dan juga teman anak-anak yang belajar berpuasa mungkin akan terganggu. Saya tidak ingin seperti itu, jadi akan saya lakukan dalam waktu dekat Bu. Kemudian mungkin saya juga akan ada ide lain nih Bu. Saya mungkin akan memberikan tanggung jawab pada ketiga anak ini, lebih memberikan tugas-tugas atau tanggung jawab tambahan kepada mereka. Mungkin dengan demikian mereka bisa merasa saya lebih memperhatikan mereka. Misalnya saya memberi tugas kepada mereka untuk kalau misalnya piket kelas yang mengkoordinir, yang bertanggung jawab salah satu dari ketiga anak itu. Juga kalau pulang sekolah, mau pulang, yang menutup jendela, mengambil buku di kafe baca itu saya akan menugaskan dari ketiga anak tersebut. Juga mengurus beberapa peralatan mengajar, membereskan peralatan mengajar, juga saya akan menunjuk mereka bertiga. Mungkin dengan demikian mereka akan merasa lebih dihargai atau saya lebih memperhatikan mereka. Mungkin seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali rencana Ibu Dian, karena akan dilakukan dalam waktu dekat, terutama di bulan Ramadan, karena memang sebentar lagi kita akan puasa, nggih. Iya benar Bu. Nah, ini akan sangat efektif untuk memanajemen emosi Bu Dian juga anak-anak. Nah, itu luar biasa sekali Ibu, sekaligus pembelajaran mungkin menurut Bu Dian seperti itu ya. Iya, nah, benar. Selain itu, Ibu juga akan menerapkan pemberian tanggung jawab kepada ketiga anak tersebut dengan memberikan bertanggung jawab sehingga anak-anak merasa diperhatikan oleh Bu Dian. Keren, luar biasa. Terus, selain rencana itu, kan sebentar lagi akan dilaksanakan. Mungkin Bu Dian mempunyai trik yang lebih spesifik lagi itu, sehingga anak-anak itu merasa wow seperti itu. Ya benar ya Bu, selain tadi itu yang saya ingin memberikan tanggung jawab, saya juga akan mungkin dalam setiap pembelajaran biasanya saya sebelum pembelajaran dimulai, biasanya saya bercerita-cerita dulu, menceritakan mereka, memberi kesempatan kepada siswa untuk bercerita apa yang dialami kemarin di rumah, atau apa yang sudah dilakukan di rumah kemarin. Mungkin saya akan fokus ke 3 anak itu dulu. Jadi apapun yang akan saya memulai pembelajaran di kelas, saya akan memulai dengan 3 anak tersebut dulu Bu. Jadi saya akan ambil dulu 3 anak itu untuk bisa
mereka mengeksplor apa yang ingin mereka sampaikan, ingin mereka apa ya, ingin mereka ungkapkan dalam hati mereka. Mungkin ada unek-unek di rumah mungkin belum tersampaikan, jadi saya akan memulai dari ketiga anak itu tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Keren. Menurut Ibu, dari rencana yang barusan Ibu sampaikan ini akan mengatasi gangguan ketika pembelajaran di kelas merasa tidak kondusif, karena anak-anak sudah merasa diperhatikan terlebih kali. Lantas yang akan membantu Bu Dian nih dalam mensukseskan rencana Bu Dian yang sudah Ibu susun, siapa yang akan Ibu Dian minta rencananya? Biasanya ya, saya biasanya Bapak Kepala Seni beliau itu keliling kelas saat-saat tidak tertentu, tidak dipatok, berkeliling kelas bertanya keadaan siswa atau bertanya tentang guru, tentang pembelajaran. Jadi saya mungkin juga akan mengajak Bapak Kepala Sekolah untuk bisa mendampingi saya dalam menghadapi ketiga anak tersebut. Dan biasanya Bapak Kepala Sekolah itu antusias kalau jika ada masalah seperti hal ini. Biasanya beliau juga menyumbang saran untuk pembelajaran, untuk tindakan yang seharusnya saya lakukan. Selain itu juga tentunya saya juga akan mengajak semua siswa yang lain selain ketiga anak itu untuk bekerja sama dalam melaksanakan rencana saya ini. Jadi saya meminta kepada teman-teman anak-anak yang lain untuk bisa mendukung saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi saya merasa anak-anak yang lain itu juga sudah paham akan ketiga anak ini, Bu. Jadi saya akan memberi pengertian dan mengajak mereka untuk bisa bersama-sama saya untuk bisa mengatasi ketiga anak ini. Mungkin itu. Oke, keren sekali. Ibu Dian akan mengajak kepala sekolah. Ibu Dian sudah keren, kepala sekolah yang Ibu Dian ceritakan juga keren, sangat perhatian sekali terhadap guru-gurunya, juga kepada murid-murid. Dan rencana selanjutnya yang diajak adalah siswa. Dari siswa ini supaya mendukung rencana Bu Dian, seperti yang Ibu Dian sampaikan bahwa akan melakukan tutor sebaya. Seperti itu kan Bu Dian ya? Wah, hebat. Lantas setelah sesi coaching ini kan Ibu sudah melakukan rencana, yaitu tadi dengan menerapkan tutor sebaya, memberikan perhatian lebih kepada 3 anak, dengan memberikan tanggung jawab, piket, dan dimintai apapun itu yang Ibu Dian lakukan, kemudian didukung oleh kepala sekolah, kemudian menerapkan kepada anak untuk menjadi tutor sebaya. Lantas setelah ini, harapan Ibu Dian setelah coaching ini bagaimana setelah melakukan itu? Ya, harapan saya bisa menerapkan rencana saya ini dan tentunya dengan hasil yang sesuai dengan harapan saya, hasil yang maksimal, sehingga ketiga anak ini sudah bisa ada perubahan sikap dari mereka yang awalnya selalu membuat ribut, selalu memicu keributan, ini menjadi berkurang, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa menjadi anak yang manis, mungkin sedikit manis, bisa membuat temannya nyaman belajar, dan juga saya selaku wali kelas bisa membuat bangga dan senang mendidik mereka. Oke, luar biasa sekali Ibu Dian, cita-cita yang sangat mulia. Ada lagi Ibu Dian yang perlu disampaikan? Mungkin ini saya sudah kesekian kalinya ya Bu. Memang setiap tahun kan memang ada ya, tidak selalu ada anak setiap tahun anaknya diam semua. Tidak yang saya alami ini, yang saat ini saya alami ini, saya memang merasa sedikit tidak nyaman, saat mau dalam pembelajaran, karena seringnya ketiga anak ini
berperilaku seperti itu. Hampir setiap mencari solusinya, saya berusaha ngobrol dengan Bu Lili untuk bisa menemukan solusi, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa membuat rencana yang insya Allah saya rasa mungkin ini efektif ya Bu. Doakan. Mudah-mudahan efektif. Benar. Semangat terus Bu Dian. Ya, semangat Bu. Oke Bu Dian, bulan puasa akan menerapkan ini. Lantas bagaimana nih sekarang Ibu Dian, sudah lega apa belum? Masih mungkin kalau masih ada yang belum disampaikan saja. Mulai ada keterbukaan pikiran ya Bu, juga puasa biasanya tenaga itu dihemat-hemat yang harus saya lakukan nanti ini, terutama di bulan puasa, langsung dan bisa diterima sepenuhnya oleh anak-anak. Jadi saya sudah ada pencerahan dari Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Alhamdulillah kalau dari pertemuan kita ini memberikan manfaat kepada Ibu Dian. Alhamdulillah. Sudah cukup Bu. Semangat ya Ibu Dian untuk melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Ibu Dian sudah berusaha eksana didukung oleh Kepala Susi. Nanti saya tunggu cerita-ceritanya gimana keadaan anak-anak. Nah, setelah kita nanti waktu halal bihalal, Ya, betul. setelah Idul Fitri kita ketemu cerita-cerita lagi Bu Dian. Ya. Baik, sudah selesai nih coachingnya dari ibu-ibu Bu Dian dan Bu Lili. Baik, untuk berikutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Lili sebagai coach ini ya. Oke. Bu Lili, tadi dari proses coaching ya, setelah melakukan coaching dengan Ibu Dian sebagai coachingnya, apa yang sudah Bu Lili lakukan tadi ya pada saat melakukan coaching ini? Bu Lili tadi dari indikator awal yang ingin dicapai ya. Nah, tadi yang sudah dilakukan Bu Lili terhadap Bu Dian sebagai coach itu apa Bu? Saya merasa sudah melakukan kehadiran penuh atau presence kepada Bu Dian, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan Ibu Dian sebagai coach, dengan mendengarkan dengan rasa. Kemudian saya juga menurut saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Dian, sehingga Ibu Dian bisa mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan kemampuannya dalam menyusun identifikasi dari masalah-masalah tersebut, melakukan identifikasi, kemudian